Kondisi gimana dok? Sorry. Dok, tangannya dok. Kasih jalan. Ya, tadi sudah diborgol ya, cuma nggak pakai baju oranye ya? Iya. Jadi karena dia nggak ada rompi oranye mungkin ya. Pertama kali dokter ucapin alhamdulillah wa syukurillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena di bulan yang penuh dengan berkah bulan Ramadan Allah menunjukkan kekuasaannya. Ya, cukup lelah melawan manusia satu ini. Tapi hari ini rasanya seperti plong banget. Tugas saya ke Doktif clear. Bagaimana ke depan dengan Richard Lee? Saya silakan Doktif yang bekerja. Setelah melalui serangkaian polemik yang panjang dan penuh kontroversi, perseteruan antara Amira Farahnas yang dikenal publik sebagai dokter detektif dengan Richard Lee kini memasuki babak baru yang mengejutkan. Konflik yang sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial ini akhirnya berujung pada penahanan Richard Lee. Dokter sekaligus pebisnis kecantikan tersebut resmi ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang berkaitan dengan produk serta perawatan kecantikan yang dipromosikannya. Pihak penyidik mengambil langkah penahanan lantaran menilai Richard Lee tidak kooperatif dan dianggap menghambat jalannya proses penyidikan. Momen penahanan itu pun langsung menjadi sorotan publik. Didampingi oleh tim kuasa hukumnya, Richard Lee terlihat keluar dari ruang pemeriksaan dengan mengenakan kemeja putih dan masker yang menutupi wajahnya. Namun ada hal yang mencuri perhatian awak media. Berbeda dari biasanya, Richard Lee tampak berusaha menutupi kedua tangannya yang telah diborgol dengan cara menyelipkannya ke dalam bagian depan bajunya. Dan seperti inilah ketegangan yang terjadi saat Dr. Richard Lee digiring menuju ruang tahanan oleh pihak kepolisian. Awas. Misi lu. Kasih jalan. Dok, misi lu, awas lu. Rekan-rekan misi ya. Misi lu, awas. Awas. Mundur lagi dulu. Dok, gimana dok? Dok, kondisi gimana dok? Sorry. Awas. Dok, tangannya dok. Kasih jalan. Awas. Bukain. Dok, pintu. Oh iya, oke, sama-sama. Awas. Ya, tadi sudah diborgol ya, cuma nggak pakai baju oranye ya? Iya. Jadi karena dia nggak ada rompi oranye mungkin ya, jadi dianya sudah diborgol, dia diumpetin. Jadi apa yang dia bilang minggu kemarin, kalian lihat konten dia bahwa dia ingin hidup normal seperti biasa dengan seolah-olah dia tidak pernah melakukan kesalahan. Dia tidak pernah melakukan penipuan ratusan miliar uang masyarakat. Itu sangat memuakkan Doktif dan pastinya juga membuat agak mungkin kecewa dari pihak penyidik. Seiring dengan penahanan yang kini dijalani oleh Richard Lee, kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen ini pun memasuki fase yang semakin serius. Dokter sekaligus pebisnis kecantikan tersebut terancam hukuman hingga 12 tahun penjara apabila nantinya terbukti bersalah. Ancaman pidana itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran pasal 345 junto pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang mengatur soal keamanan produk kesehatan dan perlindungan konsumen. Sementara itu, pihak pelapor yakni Amira Farahnas atau yang lebih dikenal sebagai dokter detektif tak mampu menyembunyikan emosinya saat mengetahui perkembangan terbaru kasus tersebut. Setelah melewati proses panjang yang penuh tekanan, ia mengaku merasa lega karena perjuangannya dalam mengawal hak konsumen akhirnya mulai menemukan titik terang. Bahkan dalam momen tertentu, Dokis terlihat berkaca-kaca menahan tangis, menandakan betapa beratnya perjalanan yang telah ia lalui.
Warahmatullahi wabarakatuh. Biar nggak ganggu. Pertama kali dokter ucapin alhamdulillah wa syukurillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena di bulan yang penuh dengan berkah bulan Ramadan Allah menunjukkan kekuasaannya. Ya, cukup lelah melawan manusia satu ini. Tapi hari ini rasanya seperti plong banget masyarakat Indonesia yang selama ini menjadi korban dari segala kebohongan, segala tipu daya. Ucapan dari tersangka DRL akhirnya mendapatkan jawabannya. Apresiasi terhadap Polda Metro Jaya yang Doktif yakin ini suatu gebrakan yang sangat luar biasa dengan tekanan yang Doktif tahu. Polda Metro Jaya sangat hebat, merah putih tegak lurus. Dari awal Doktif yakin Polda Metro Jaya tidak mampu untuk disiram oleh pihak manapun. Jadi di sini Doktif juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang selalu mengawal kasus ini. Meskipun kadang-kadang Doktif drop ya, down. Doktif manusia biasa, tempatnya salah, tempatnya khilaf. Kadang-kadang Doktif juga mengucapkan kata-kata yang mungkin kasar ke masyarakat Indonesia, para buzzer-buzzer. Doktif mohon maaf, buzzer-buzzer tersangka DRL. Tapi Doktif kali ini mohon sadarlah kalian, ya. Sadarlah, menjadi buzzer itu adalah rezeki yang haram, ya. Kalian buka mata dan hati kalian. Begitu banyak korban masyarakat Indonesia, ratusan miliar yang sudah diambil, ya, dan dia wajib untuk mempertanggungjawabkan itu. Saudara DRE, tolong nasihati suami Anda, jangan lagi membuat konten-konten yang menyudutkan Doktif. Bahkan dia bilang bahwa tidak pernah memberikan uang damai, itu semua bohong, ya. Jadi DRL, Doktif tadi juga menanyakan kamu nggak bisa berbicara di depan jurnalis, padahal itu yang kita tunggu semua. Di tengah ramainya kabar penahanan Richard Lee, muncul pula pernyataan dari pengacara kontroversial Rasman Arif Nasution yang turut menyoroti dinamika kasus ini. Rasman akhirnya angkat bicara mengenai posisinya dalam konflik antara Richard Lee dan Amira Farahnas atau yang dikenal publik sebagai dokter detektif. Sebelumnya, Rasman diketahui sempat berada di pihak Doktif dengan memberikan supervisi serta pendampingan saat laporan dugaan pelanggaran tersebut mulai diproses. Kehadirannya kala itu bahkan sempat memperkuat langkah Doktif dalam membawa persoalan ini ke jalur hukum. Namun setelah Richard Lee resmi ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan di Polda Metro Jaya, Rasman kini memilih untuk mengambil jarak dari perkara tersebut. Ia menyampaikan bahwa dirinya tidak lagi ingin terlibat lebih jauh dalam konflik yang sejak awal menyita perhatian publik. Menurut Rasman, untuk tahapan selanjutnya ia menyerahkan sepenuhnya proses dan keputusan kepada dokter detektif sebagai pihak pelapor. Dengan kata lain, ia memilih mundur dan membiarkan Doktif melanjutkan sendiri perjuangannya dalam mengawal kasus dugaan pelanggaran produk kecantikan tersebut. Lantas, adakah maksud dibalik perkataan Rasman tersebut? Tugas saya ke Doktif clear. Bagaimana ke depan dengan Richard Lee? Saya silakan Doktif yang bekerja. Saya katakan kembali bahwa saya dengan Dr. Richard Lee sudah selesai setahun yang lalu. Nah, kalau ada orang yang menyeret nama saya, urusan Richard Lee dengan Doktif, saya nggak ikut-ikutan. Karena orang berpikir, ini Rasman dendam. Tidak. Karena dalam pandangan hukum saya, hari ini silakan Richard Lee berproses dengan prosesnya, silakan dilakukan upaya hukum, Doktif juga. Tapi Rasman tidak mau ikut-ikutan. Karena saya berpikir, pada saat hukum, silakan bergulir. Saya tidak mau besok dibilang orang, oh Rasman mencampuri, Rasman mengintervensi. Saya hanya konsultan hukum, ya. Secara tertulis, saya tidak ikut-ikutan sebagai kuasa hukum. Saya hanya advisor dan sudah selesai. Prapit sudah, tersangka sudah. Lalu bagaimana ke depan? Silakan Doktif bekerja dengan dia punya jaringan dan kekuatan dia. Saya mau katakan bahwa persoalan ini ada kaitannya semua. Ada kaitannya semua. Sampai ada orang bilang nih Rasman ini dendam nih. Gara-gara Richard Lee berkawan dengan Hotman terus Rasman hantam Richard Lee. Enggak. Maka saya katakan malam hari ini karena ini saya tengok isunya kencang, maka saya tidak turut campur urusan Doktif dengan Richard Lee. Saya urus klien saya urus persoalan kasus yang saya laporkan, dan yang lain sebagainya. Jadi kalau urusan itu silakan Richard Lee dengan Doktif
bertempur kalian. Siapa yang menang, silakan. Kalau kejaksaan menyatakan tidak terbukti, itu kewenangan kejaksaan setelah ekspos. Kalau pengadilan harus dibawa, silakan. Saya tidak ikut-ikutan. Perjuangan panjang yang dilalui Amirah Farahnas atau yang dikenal sebagai dokter detektif akhirnya mulai menunjukkan titik terang. Selama berbulan-bulan, ia harus menghadapi berbagai polemik, tekanan publik, hingga proses hukum yang cukup menguras energi dalam perseteruannya dengan Richard Lee. Situasi tersebut semakin pelik karena di tengah upayanya melaporkan Richard Lee, Doktis justru turut terseret dalam perkara hukum lain setelah dirinya dilaporkan balik oleh sang dokter. Kondisi itu sempat membuat konflik keduanya semakin memanas dan menjadi perhatian luas masyarakat. Namun perlahan, satu persatu perkembangan hukum mulai berpihak pada laporan yang diajukannya. Terlebih setelah permohonan pra-peradilan yang sebelumnya diajukan oleh Richard Lee akhirnya ditolak oleh pihak pengadilan. Putusan itu pun menjadi momen penting yang seolah menjawab perjuangan panjang yang telah ditempuh oleh Doktif selama ini. Tak mampu menyembunyikan rasa haru, Doktif bahkan menunjukkan ekspresi syukur yang mendalam di hadapan awak media. Ia terlihat bersujud sebagai bentuk ungkapan terima kasih atas hasil yang menurutnya menjadi bentuk keadilan dari proses hukum yang dijalani. Ntar dulu dong. Gimana? Dokter, ntar dulu dokter. Belajar seperti apa mungkin dok? Ntar dulu dokter. Belajar salah satunya ya Allah ya. Perjuangannya luar biasa guys. Dokter mau melakukan satu hal yang dokter tunggu-tunggu dari kemarin ya. Izinkan dokter ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Takbir! Allah Takbir! Akbar. Ya Allah, berikanlah keadilan ya Allah bagi masyarakat yang selama ini sudah dizolimi ya Allah oleh manusia satu ini ya Allah. Doktif hanya perantara ya Allah. Doktif bukan siapa-siapa. Doktif hanya manusia lemah yang penuh dosa. Di sini Doktif menjadi perantara bagi banyak masyarakat orang-orang yang sudah dizolimi ya Allah. Ya Allah, berikanlah keadilan bagi masyarakat Indonesia. Kembalikanlah hak mereka yang sudah diambil. Dia saat ini dia menikmati. Dia memamerkan harta kekayaan yang dia dapat dari penipuan, ya Allah. Ya Allah, tegakkan keadilan kepada PMJ, tegak luruslah PMJ, para penyidik tegak lurus. Tidak ada satupun manusia di negara Republik Indonesia ini yang kebal hukum, ya Allah. Tunjukkan kekuasaan-Mu, ya Allah. Hanya kepadamu kita berserah, hanya kepadamu kami memohon doa. Amin ya rabbal alamin. Ya, makasih ya guys. Makasih Dokter, mengucapkan terima kasih buat kalian semua. Ya, terima kasih banyak. Itu salah satu nazarnya Dokter, setiap Dokter merasakan. Jadi gini, sama seperti kasus dulu di Sahrul Isazega juga ya. Yang di Malang Dokter juga melakukan sujud syukur karena tekanannya luar biasa. Jadi buzzer-buzzernya dia itu luar biasa menekan Dokter, mentalnya keluarganya Dokter semua diserang. Dan saat ini pun saudara DR pun melakukan hal yang sama. Di tengah rasa lega atas perkembangan kasus yang menjerat Richard Lee, Amirah Farahnas atau yang dikenal sebagai dokter detektif juga berencana menggelar sebuah acara syukuran. Rencana tersebut diungkapkan sebagai bentuk rasa terima kasih setelah perjuangan panjang yang ia jalani akhirnya mulai menunjukkan hasil. Doktif menyebut, ia ingin merayakan momen tersebut secara sederhana bersama orang-orang terdekatnya. Beberapa sahabat rencananya akan diundang untuk berkumpul dalam sebuah acara yang berlangsung hangat dan penuh rasa syukur. Tak hanya itu, Doktif juga berniat berbagi kebahagiaan dengan mengundang anak-anak dari panti asuhan serta teman-teman penyandang tunanetra dalam kegiatan buka puasa bersama. Insya Allah besok Doktif akan syukuran. Doktif juga akan bawa teman-teman juga buat kita buka bersama ya. Tadi kan udah dihubungin, kita buka bersama. Insya Allah besok kita syukuran bersama juga dengan teman-teman tunanetra. Teman-teman panti asuhan yang sebenarnya Doktif nggak pengen show off, tapi mungkin kalau buka puasa bersama teman-teman mungkin Doktif akan tampilkan, tapi kalau bersama dengan teman-teman tunanetra enggak. Kalau kasihan ya otomatis ya, terutama terhadap istrinya juga pasti ya dikecewa, tapi setidaknya ini adalah bentuk bentuk bahwa apa yang Doktif lakukan, perjuangkan itu adalah sesuatu yang fakta apa adanya.
Ya, dan korbannya bukan hanya Doktif, tapi jutaan masyarakat Indonesia dengan angka kerugian senilai ratusan miliar rupiah. Jadi dan itu dilakukan oleh oknum dokter, sangat tidak layak. Jadi cukup, jadi setidaknya ini menjadi pelajaran, jangan ada lagi pertama dokter yang menggunakan teknik flexing, ya, gimmick marketing kotor, menjanjikan emas batangan, menjanjikan umroh, menjanjikan pembagian handphone, itu semua bohong yang pernah dilakukan oleh tersangka DRL. Ya, jadi stop, ya, oke sudah belajar. Tapi Doktif yakin, insya Allah dengan dia di dalam dia akan belajar, dia akan merenungi semua kesalahannya, dan Doktif berharap dia mau mengembalikan semua kerugian, semua uang yang sudah pernah diambil sama dia. Penangguhan penahanan juga mungkin, tapi Doktif sih berharap tidak dikabulkan. Kenapa? Karena memang kemarin pihak Polda Metro Jaya sudah sangat-sangat sabar menghadapi seorang DRL. Jadi kemarin dia diwajibkan wajib lapor di hari Senin dan Kamis. Ternyata dia tidak melakukan itu. Ya, jadi dia kalau misalnya Senin Kamis, paling dia datangnya cuma Kamis saja. Atau kalau enggak minggu depannya lagi. Jadi dia meremehkan, dan itu mungkin salah satu alasannya dia ditahan saat ini. Jadi kalau misalnya mungkin ditangguhkan juga, ya kalau menurut Doktif sih sangat tidak layak ya. Karena kan sulit untuk bisa orang ini diajak untuk kooperatif, sulit. Dengan ancaman 12+5. Belum lagi nanti akan naik di tersangka di kasus-kasus yang lain. Ancamannya pun di atas 5 tahun. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Kan Doktif sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.